Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa dengan saya kembali. Melanjutkan pembahasan kita mengenai obat-obatan. Saya akan membahas mengenai obat Sendo Senfresh. Ini permintaan dari Mbak Suci ya. Halo Mbak Suci, apa kabar? Nah, ini saya buatkan video mengenai Sendo Senfresh ya. Jadi Sendo Senfresh itu ada dua kemasan ya, yang mini dose seperti gambar ini dan yang dosis kemasan biasa ya, yang 5 ml. Senfresh kandungannya apa? Yaitu karboksimetil selulose. Kemudian untuk yang kemasan besar gini ada pengawetnya ya. Itu yang membedakan kemasan yang besar sama yang kecil. Jadi yang kecil namanya mini dose, itu tidak mengandung pengawet, sedangkan yang reguler yang biasa ada pengawetnya. Apa kegunaan dari obat Senfresh ini? Obat Senfresh itu termasuk golongan obat tetes mata artificial tears ya, atau air mata buatan, sehingga kita bisa pakai untuk mengganti air mata kita. Jadi untuk kita yang mempunyai masalah mata kering itu bisa menggunakan Senfresh. Selain Senfresh sebenarnya ada lagi ya tetes mata air mata buatan, misalnya Sendolitis, Sendo Hyalub, Sendo Propaganda. Kemudian dari pabrikan lain misalnya Hyalid ya, Hyalop, Mata Fresh ya, banyak lagi ya. Jadi gunanya apa? Yaitu untuk melembabkan mata. Jadi untuk teman-teman yang matanya kering, baik itu dari sananya misalnya ada kelainan autoimun ya, ada rematik, juga yang mengenai mata misalnya Sjogren, itu juga matanya kering, obatnya bisa menggunakan Senfresh. Demikian juga mata kering karena menggunakan gadget ya, di komputer, di depan komputer dalam waktu yang lama ya, menggunakan gadget dalam waktu yang lama, kemudian di ruangan yang ber AC dalam waktu yang lama juga menyebabkan mata kering. Nah, di sini juga artificial tears, salah satunya Sendo Senfresh ini juga bisa digunakan. Demikian juga kalau mata kita iritasi ya, merah karena debu misalnya, itu juga bisa menggunakan Senfresh ini. Untuk mata yang kering, gejala-gejala apa yang sering dirasakan oleh para penderita mata kering? Itu gejalanya luas ya, mulai dari matanya terasa kering memang ya, kemudian berpasir, seperti ada pasirnya mata. Kalau berkedip itu seperti ada benda asing, kemudian matanya jadi sepet ya, panas, dan malah sering berair ya, sebagai kompensasi matanya sering berair, merah juga, pedas rasanya, sering juga ada keluhan gatal. Nah, itu ada tanda-tanda mata kering. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, jangan-jangan Anda juga mengalami gejala mata kering. Jadi bisa menggunakan obat dengan golongan artificial tears atau air mata buatan ini. Demikian juga mata kering yang disebabkan oleh habis operasi ya, baik itu operasi katarak, apalagi yang habis lasik ya, seperti Mbak Suci ya. Itu habis operasi lasik matanya akan kering, sehingga sehabis operasi lasik akan membutuhkan obat Senfresh ini, bahkan untuk jangka waktu yang relatif lama ya, menggunakan obat Senfresh ini. Nah, bagaimana cara menggunakan obat Senfresh ini? Sama dengan seperti menggunakan tetes mata yang lainnya, kita biasa teteskan. Cuma untuk Senfresh ini karena dia obat yang aman ya, jadi boleh digunakan sesering kita mau. Misalnya 3 kali boleh, 6 kali sehari boleh, kalau 10 kali boleh juga. Bahkan untuk teman-teman yang habis lasik itu bahkan setiap jam ya. Ada yang memerlukan setiap setengah jam, tetesin terus setiap jam, tetesin ya, sampai tidur ya, bangun lagi tetesin lagi ya. Jadi untuk menjaga mata kita agar lembab terus ya, jadi boleh diteteskan sesering mungkin. Apa tidak ada bahayanya? Nah, untuk mengurangi efek samping dari penggunaan tetes mata, terutama yang mengandung pengawet. Jadi kalau yang besar ini itu mengandung pengawet, benzoyl chromium chloride ya biasanya. Itu kalau penggunaan jangka panjang atau sehari itu sering ya, lebih dari 6 kali, itu justru akan mengiritasi mata. Setelah ditetesin obat mata yang ada pengawet, justru matanya akan menjadi seperti gejala mata kering, malah merah ya, malah sepet malahan ya, panas malahan ya. Jadi untuk mengurangi itu maka dibuatlah tetes mata yang mini dose, kecil. Nah,
yang mini dose ini tidak mengandung pengawet, sehingga orang yang membutuhkan tetes mata yang sering ya lebih dari 6 kali sehari itu harus pakai yang mini dose karena tidak ada pengawet, jadi aman. Tetes sering mungkin itu aman. Jadi indikasi penggunaan Senfresh, satu untuk mata yang kering apapun penyebabnya, kemudian untuk iritasi ya kena debu misalnya kelilipan, pertolongan pertama bisa dengan Senfresh ini. Ada efek sampingnya enggak? Ya hampir semua obat ada efek sampingnya. Misalnya orang dengan alergi karboksimetilselulose ini, ada nggak orang alergi ini? Ada, walaupun jarang ya. Gejalanya alergi justru setelah diteteskan menjadi tambah gatal, tambah merah ya, tambah tidak nyaman. Jadi kemungkinan alergi terhadap karboksimetilselulose, yaitu kandungan di dalam obat Senfresh ini. Demikian juga kalau menggunakan obat Senfresh yang besar, kita juga bisa alergi atau bahkan intoleran ya, tidak cocok dengan pengawetnya, itu juga bisa. Jadi kalau menggunakan yang besar, kemasan yang lebih 5 mili, jangan terlalu sering, maksimum 6 kali. Tapi yang monodos yang kecil boleh lebih sering, boleh ya, setiap jam boleh 10 kali ya, sampai lebih 12 kali sehari juga boleh, tergantung kondisi mata kita. Nah, yang perlu saya tambahkan juga di sini adalah bila menggunakan yang besar, kemasan besar seperti ini, kalau sudah dibuka, kayak itu umurnya hanya 1 bulan. Jadi kalau lebih dari 1 bulan dari bukanya obat mata ini, jangan dipergunakan lagi ya. Jadi kalau sudah lebih dari 1 bulan harus diganti dengan yang baru, walaupun masih ada sisanya ya. Demikian juga walaupun masih expirednya masih lama, ini expirednya masih lama, tapi ketika sudah dibuka umurnya 1 bulan. Bagaimana dengan yang kecil seperti ini? Kalau sudah dibuka umurnya jangan lupa 3 hari ya, dipakai. Kalau belum habis, hari keempat harus ganti baru. Karena apa? Loh, kok cuma 3 hari? Karena tidak mengandung pengawet. Demikian pembahasan mengenai Sendo Senfresh kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sudah diskusikan, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe dan like video-video saya. Demikian juga silakan cek video-video saya yang lain yang berhubungan dengan bagaimana cara menggunakan tetes mata yang baik ya. Kemudian untuk Silositrol apakah ada bahayanya, terus kegunaan apa saja, silakan dicek di video saya yang lain. Demikian diskusi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi obat yang lain nanti ya, seperti permintaan dari teman-teman juga ya, untuk membahas obat-obatan mata yang lain ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat.